nomor 1 ya. Prediksi soal TIU CPNS 2021-2022. Nah, sekarang kita secara spesifik mengerjakan soal cerita. Saran saya ketika mengerjakan soal seperti ini, sebaiknya teman-teman pada saat membacanya langsung memisalkannya ya. Ya, kita langsung ke TKP aja, kita langsung ya. Jadi soal nomor 1. Seorang peternak memiliki anak ayam dan anak bebek sebanyak 400 ekor. Jadi langsung kita misalkan, kalau ayam kita misalkan A, kemudian bebek kita misalkan B. Nah, itu sebanyak 400 ekor. Berarti kalau dijumlahkan totalnya 400 ekor ya. Ekor. Nah, jumlah 400 ekor ini kita misalkan sebagai jumlah ayam pertama dan bebek ya. Nah, sekarang kita masuk di kalimat kedua. 30% dari jumlah itu adalah anak bebek. Nah, sekarang kita buatkan kalimatnya. Jadi 30% dari jumlah ya 400 yang ini ya, atau E1 itu sama dengan B. Jadi sekarang 30% dikali 400. Jadi 30 per 100 dikali dengan 400. Nah, sekarang ini bisa ditewaskan, ini bisa ditewaskan ya. Jadi sekarang sisa 30 kali 4. Jadi 120 ekor ya. Jumlah bebeknya 120 ekor. Nah, sekarang kalau jumlah A berarti 400 atau E1 dikurang jumlah bebek ya. Jadi 400 dikurang 120. Jadi hasilnya 280 ekor ya. Lihat kalimat yang ketiga. Setelah peternak itu menjual anak ayamnya, persentase anak bebeknya menjadi 60%. Jadi ada jumlah yang kedua, total antara ayam dan bebek setelah ayamnya yang dijual ya. Kita misalkan saja E2. Ternyata jumlah bebek yang 120 jumlahnya itu sama dengan 60% dari E2 ya. Jumlah total dari ayam dan bebek setelah ayam terjual ya. Jadi 120 sama dengan 60 per 100 dikali E2. Nah, sekarang kita sederhanakan ya. Jadi 60 dibagi 60 sama dengan 1. 120 bagi 60 sama dengan 2. Nah, sekarang berarti E2 sama dengan 2 ya. 2 ya dikali 100, ini naik ke atas ya, kali 100. Saya harap teman-teman sudah sudah paham dengan perkalian pecahan ya. Jadi E2 sama dengan 200 ekor. Nah, di dalam 200 ekor ini terdiri dari ayam dan bebek, tapi bebek tidak berkurang, tetap 120 ya. Nah, sekarang ayam yang kedua, jumlah ayam yang kedua yang sisa ya setelah dijual itu jumlahnya adalah 200 ekor ya, dikurangi dengan jumlah bebek 120. Nah, sekarang hasilnya adalah 80 ekor ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi ayam yang terjual itu mudah sekali ditemukannya. Sekarang kan tadi jumlah ayam 280 ekor pertama ya sebelum dijual. Nah, sekarang tersisa 80 ekor. Jadi ayam pertama dikurangi dengan ayam yang kedua.
Yang pertama tadi jumlahnya berapa? Yang ini ya, 280 ekor. 280 ekor dikurangi dengan 80 ekor. 80 ekor sekarang sama dengan 200 ekor. Atau jawabannya adalah alfa ya, 200 ekor. Mudah kan teman-teman? Oke guys. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Sebuah jalan sepanjang 4 km akan ditanami pohon peneduh dengan jarak 5 meter. Jadi kita misalkan ya, jalan yang panjangnya 4 km, kalau dikonversi menjadi meter, 4000 meter. Nah sekarang ditanami pohon peneduh dengan jarak 5 meter. Artinya di setiap 5 meter akan ditanami pohon. Nah sekarang kita baca pertanyaannya. Berapa banyak pohon yang akan ditanami jika akan ditanami pohon peneduh di kedua sisinya? Jadi kita misalkan jalan ini memiliki dua sisi, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Ya, ada dua sisi ya. Nah sekarang saya rasa mudah ya selesaikan soal seperti ini. Jadi kalau kita misalkan jumlah pohon adalah JP, itu sama dengan panjangnya jalan yang 4000 meter dibagi dengan setiap 5 meter ditanami pohon ya, itu sama dengan 800 pohon ya. Tapi ini belum selesai ya. Kan ini ditanami pohon peneduh di kedua sisi. Jadi ada sisi kanan dan kiri. Jadi di sini dikali 2. Jadi 1600 pohon. Nah, sampai di sini belum selesai lagi. Kita lanjut ya. Kita misalkan di setiap panjang jalan 10 meter akan ditanami setiap 2 meter ditanami pohon. Nah sekarang kita bagi ya, 10 bagi 2 itu kan 5 bagian. Bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, dan bagian ke-5. Nah sekarang kalau pohonnya kita menanam dari pangkal yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Jadi jumlahnya adalah 10 bagi 2 kan 5, berarti tambah 1. Nah di sini ada jalan yang memiliki dua sisi, yaitu di sisi kanan dan kiri. Jadi ditambah 1 di sisi kanan dan ditambah 1 di sisi kiri. Jadi total jumlah pohon adalah 1602 pohon, atau jawabannya adalah error ya. Mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjut ya di nomor 3. Sekarang soalnya seperti ini. Untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi dengan air diperlukan waktu 6 jam. Jadi kita ilustrasikan dulu ya. Misalkan seperti ini, bak mandi. Nah ini sudah terisi 4/7 bagian ya. Nah itu membutuhkan waktu mengisinya selama 6 jam. Nah sekarang kita lihat pertanyaannya. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya? Sisanya berarti yang ini ya, sisa. Nah dilakukan dengan laju yang sama. Nah berarti ini kalau melihat soal seperti ini sudah pasti soal perbandingan ya, perbandingan. Nah ini kira-kira perbandingan apa? Kalau kita mengisi lebih banyak air ke dalam sebuah bak, itu membutuhkan waktu yang lebih sedikit atau lebih lama? Nah saya harap teman-teman sudah pasti tahu, pasti lebih lama ya. Berarti perbandingan senilai. Jadi kalau semakin besar bagian yang diisi, semakin besar pula jumlah jam yang dibutuhkan untuk mengisi bagian tersebut.
Nah, kita misalkan dengan persamaan matematika di samping ya. Jadi kalau 4/7 bagian itu diisi dengan 6 jam ya. Sekarang sisanya itu berapa bagian? Berarti di sini totalnya semua adalah 1 bagian. 1 itu ketika kita melihat pembaginya adalah 7, berarti di sini adalah sisanya itu 7/7 ya. Karena 7/7 adalah 1. 7/7 kurang 4/7. Jadi sama dengan 3/7 bagian. Ya. Oke. Nah, sekarang itu ditanyakan. Kita misalkan adalah X jam. Ya. Kalau cara saya selama ini ya, maksudnya saya mengerjakan soal seperti ini biasanya lebih mudah dipahami ketika kita mengelompokkan berdasarkan satuannya, dan mempermudah kita untuk meletakkan pernya ya. Per. Jadi di sini saya per, di sini juga saya per ya. Jadi kalau kita tarik ke bawah jadi X/6 ya. Sekarang di sini 3/7 dibagi 4/7. Sarap teman-teman sudah pahami operasi pecahan ya. Jadi ini pembaginya sama. Jadi kita matikan srot ya. Kan ini sebenarnya begini. Ini saya taruh di samping ya. 3/7 kalau dirubah menjadi perkalian adalah 7/4. Jadi ini mati ya. 7 ya. Jadi 3/4. Nah, sekarang jadi di sini adalah X/6 sama dengan 3/4. Oke, sekarang kita lanjutkan hitungannya ya. Jadi 4X sama dengan 3 kali 6. Nah, sekarang kita selesaikan ya. 4 bagi 2 kan 2 ya. 6 bagi 2 kan 3 ya. Jadi X sama dengan 3 kali 3 berarti 9 ya. Ini dibagi 2. Jadi di sini 4,5 jam ya. Jadi jawabannya adalah bravo ya. B ya, jawabannya B. Cukup mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, kita lanjut ya di nomor 4. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10, 12, dan 15 jam. Jadi kita buatkan kalimat matematika seperti ini ya. Nah, sekarang di sini ada 3 keran. Jadi keran A, keran B, dan keran C. Nah, keran A untuk mengisi satu bagian itu ternyata dibutuhkan waktu 10 jam ya, yang ini ya. 10 jam. Nah, sekarang untuk keran B itu dibutuhkan waktu untuk mengisi satu bagian itu 12 jam ya, yang ini ya. Nah, sekarang untuk keran C itu dibutuhkan waktu 15 jam untuk satu bagian. Nah, sekarang kita baca pertanyaannya ya. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam tersebut terisi titik-titik bagian ya. Nah, sekarang kita kalau keran A itu
ketika kita gunakan 3 jam, itu titik-titik berapa bagian? Nah, saya misalkan X bagian ya, X bagian. Nah, masih ada hubungannya dengan soal yang nomor 3 tadi. Ini perbandingan senilai, karena semakin banyak bagian yang akan diisi, sudah pasti semakin banyak waktu yang dibutuhkan juga untuk mengisinya. Jadi di sini saya per. Jadi X sama dengan ini ya, 3/10 sama dengan X per 1. Jadi 3/10 dikali 1. Nah, dikali 1 ya. Jadi 3/10 dikali 1 sama dengan 0,3 ya, 0,3 bagian. Nah, oke, sekarang keran B. Kalau 3 jam itu bisa mengisi titik-titik bagian, atau misalkan juga dengan X bagian ya. Jadi di sini per, di sini juga per. Jadi X ya sama dengan, ini kan 3/12 sama dengan X per 1. Jadi 3/12 dikali 1 itu sama dengan 0,25 ya, 0,25 bagian ya. Sekarang C. Nah, kalau 3 jam itu bisa mengisi titik-titik bagian, atau misalkan juga X bagian. Nah, sekarang ini diper karena perbandingan senilai ya. Oke. Jadi X sama dengan ini ya, 3/15 sama dengan 3/15 dikali 1 ya, dikali 1 kali 1. Jadi nah, ini bisa disederhanakan ya. Ini bagi 3 sama dengan 1. Ini bagi 3 sama dengan 5 ya. Jadi 1/5 dikali 1 hasilnya adalah 0,2. Nah, begitupun juga yang di atas tadi ya. Kan disederhanakan nih. Bagi 3 sama dengan 1. Bagi 3 sama dengan 4. Nah, 1/4 sama dengan 0,25 ya. Begitu ya. Jadi kan keran A dan B dan C itu digunakan bersama-sama ya. Jadi ketika digunakan bersama-sama 3 jam, berarti ini dijumlahkan. Jadi dijumlahkan keran A selama 3 jam dan keran B selama 3 jam, dijumlahkan lagi dengan keran C selama 3 jam. Nah, kalau ini dijumlahkan ya, ini dijumlahkan ya, perbaiki ya, ini dijumlahkan sama dengan 0,75 jam ya. Jadi jawabannya adalah Charlie atau C ya, C 0,75 bagian. Oke, cukup mudah kan teman-teman? Mudah sekali. Sebenarnya soal seperti ini kadangkali kalau kita lihat sepintas karena banyak bacaannya ya, jadi kita malas untuk mengerjakannya. Sebenarnya mudah ya, mudah sekali soal seperti ini. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk menjawab soal seperti ini. Ini soal mudah sebenarnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di nomor 5 ya. Oke, sekarang ada soal ini soal-soal persentase ya, seperti ini. Oke, kita baca. Amir makan di rumah makan sehat, membayar Rp85.000 setelah didiskon 15%. Nah, harga makanan sebelum didiskon adalah, nah, kalau teman-teman sudah mengerjakan tadi soal pertama, saya rasa ini soal yang mudah ya. Ini soal persentase. Dan selesaikan soal seperti ini, saya rasa ini tidak butuh waktu yang lama ya teman-teman. Saya harap kalian tanpa mencakar pun di kertas atau mencoret-coret di kertas,
itu sudah bisa sudah teman-teman kalian bisa dapatkan jawabannya tanpa harus melakukan coret-coretan di kertas ya. Oke, tapi sekarang kita jawab ya. Nah, kalau soal seperti ini, seperti teori di matematika ya, harga diskon sama dengan 100% dikurangi persentase diskon ya, persentase diskon dikalikan dengan harga awal ya, harga sebelum didiskon. Nah, di sini. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah yang ini ya. Yang ini yang ditanyakan. Oke? Yang ini yang ditanyakan harga awal. Nah, sekarang persentase diskonnya kita sudah ketahui ya, itu 15%, dan harga diskonnya setelah didiskon ya itu Rp85.000. Jadi kita langsung tulis ya, Rp85.000 ya. Sekarang ini 100 dikurang 15%, nah, kali harga awal. Saya misalkan HA ya, harga awal. Nah, sekarang jadi harga awal sama dengan Rp85.000 ya. 85.000 dibagi dengan 100 kurang 15 itu berapa? 85%. Nah, sekarang jadi di sini dibagi 85% atau per 100 ya, per 100. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 85.000 ya sekarang ini berbentuk pecahan. 85.000 per 1 dikali dengan, nah ini berarti dirubah jadi perkalian, jadi dibalik, jadi 100 per 85. Nah, sekarang ini bisa kita tewaskan ya, serot 85 ya, 85. Jadi sisa 1000 dikali 100. Nah, hasilnya sama dengan 100.000 ya. Nah, ini kan 2 nolnya ya. Ini kan 3. Jadi 2 3 jadi 100.000 rupiah. Nah, sekarang HA-nya sudah kita ketemukan. Jadi jawabannya adalah Charlie ya, 100.000 C. Ya. Ya, untuk menambah perbendaharaan soal buat teman-teman, kali ini saya di akhir video saya tambahkan ini ya. Saya tambahkan kuis. Semoga teman-teman bisa menjawabnya, dan silahkan jawab di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab di kolom komentar juga. Ya, saya harap teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS periode 2001-2022 semoga dapat lulus ya. Dan itu semua itu tetap tergantung ke seberapa besar usahanya teman-teman semua ya. Tetap berusaha, jangan pantang menyerah, tetap belajar ya, tetap belajar. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya.